بإحسان إلى يوم الجليل وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Mohon maaf sebelumnya sambil duduk. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami takzimi, yang kami cintai, yang kami hormati segenap seluruh jajaran takmir Musalla Al-Imam dan seluruh jamaah daripada Musalla Al-Imam, seluruh hadirin hadirat yang senantiasa mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, semua harapannya telah didengar oleh Allah, semua yang menjadi keinginannya insya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah, dunia, barzah, dan kelak nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam salah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, menyampaikan dalam satu hadisnya yang berbunyi innan nura idza dakhala al-qalba infasaha wansyarah. Hati itu kalau bercahaya itu akan membuat diri manusia merasa nyaman, tentrem, tenang, lapang. Kalau ulangi malih, innan nur, sesungguhnya cahaya. Dari mana ini cahayanya? Bukan dari PLN. Kalau PLN itu ada matinya. Cahaya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza dakhalal qalba, kalau melekat pada hati kita masing-masing, itu infasah. Infasah wan syarah, dikasih oleh Allah Ta'ala kenyamanan, ketentraman, tidak panik, tidak gelisah, tidak susah, dikasih lapang dada, selalu tersejukkan, selalu enjoy, selalu penuh dengan harapan, selalu penuh dengan keinginan, selalu terus ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat ketika mendengarkan, ya Rasulullah, itu urusan barang gaib. Kita para sahabat enggak faham itu apa yang Anda maksud. Hati letaknya di dalam tubuh, cahaya Allah enggak kelihatan. Ya kalau seandainya makanan dan minuman bisa dipandang oleh mata. Langsung seketika para sahabat bertanya, wa hal lidzalika min alamah? Apakah ada tanda, ciri, alamat untuk menunjukkan bahwa kita hatinya ada cahaya? Kira-kira ada apa enggak ya Rasulullah? Dari panjenengan, jawaban yang kita minta untuk menunjukkan betul hatiku sudah bercahaya, betul hati istriku sudah bercahaya, betul hati anak-anakku sudah bercahaya. Kira-kira ada apa enggak? Jenengan menyampaikan kalau hati di dalam ada cahaya, kita enggak tahu bentuknya hati seperti apa dan cahaya yang datang seperti apa. Apa jawaban Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Dijawab kalian Rasul, na'am, iya,
3 alamat. Warau 3 alamat. Kalau sampai kita sampaikan, kalau enggak sampai insya Allah pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan istiqomah, amin. Sebelum saya lanjutkan, itu zikir itu saya dapatkan dari guru saya, dari ustadz-ustadz saya ketika belajar di kota Hadramaut. Terus jenengan manfaatkan, khususnya saat keluar dari rumah, di kerumunan seandainya, di tempat sana, di tempat sini, jangan sampai lepas zikir. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Nah, jangan dimanfaatkan untuk suudzon. Suudzon itu dosa. Nah, tambah mungkin penyakit nempel. Tapi perbanyak husnudzon dan gunakan lisan untuk selalu berzikir. Gak usah menengok sana, menengok sini, perbanyak. Baik itu dalam kita bekerja atau sedang di ruangan pekerjaan. Kalau nggak bisa minimal pakai lisan, pakai hati. La haula wala quwata illa billah. Itu dawa obat mintis ahwatis inada, 99 obat. Mudah-mudahan bisa mengamalkan. Amin Allahumma. Yang kedua tadi napa zikir? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu Nabi Ibrahim dalam kondisi bahayanya luar biasa. Jarak antara api dengan Nabi Ibrahim sekian meter. Tinggal masuk tok. Kalau pangeran ditepuk api, api dingin, langsung Nabi Ibrahim melebet niku, api yang bulat-bulat itu enggak membakar jasadnya. Dinginnya seperti dinginnya AC. Kayak dinginnya ngeten iki lho, Pak. Masya Allah, AC-ne piro niki, Pak? Walah, luar biasa. Kuni bardan wa salama, he api dinginlah. Pakai napa pikiran? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab api yang buat bukan Namrud. Namrud itu makhluk lagi wingi. Yang buat Allah. Dan tajamnya niku api, dahsyatnya niku api, panasnya itu yang menggenggam Allah. Allah Ta'ala mampu diambil rasa panasnya, diambil rasa mengkhawatirkannya, diambil rasa membahayakannya, sehingga kelihatan dari luar itu bulat-bulat api, tapi ketika Ibrahim masuk menjadi pakai zikir napa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Yang terakhir niku jenengan apal sedanten masyhur ma'ruf napa niku? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Dalam perut paus, gelapnya laut, gelapnya perut, gelapnya malam. Gojek gak iso, ngegrab gak iso, lontong sayur orang sing dodol. Bagaimana makanya Nabi Yunus? Dan kok bisa keluar sampai paus itu memuntahkan itu sing paring pirsa sinten? Lah kok ngerti di dalamnya itu ada makhluk berupa Ayub, kok enggak ditelan kok enggak dicerna itu? Kok enggak, mestinya kan hancur mumur tuh, kok enggak itu? Karena ada yang megang. Sinten sing megang, Pak? Allah. Ada yang menjaga, ada yang merawat. Napa niku dianjurkan, hei Yunus, gak mungkin kau keluar. Loh, Gusti, gak mungkin. Tapi pakai la ilaha illa anta, nanti keluar. Sampai malaikat Jibril itu mengatakan, Gusti, di dasar laut ini ada zikir iki, suarane kok suarane Yunus iki. Mosok Yunus ditelan kalian? Paus. Iya, Jibril, di dalam dasar laut itu ada Yunus. Aku uji ditelan oleh paus sehingga dikeluarkan oleh paus berkat napa zikir la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Mudah-mudahan zikir ini bisa kita amalkan, walaupun kita amalkan 10 kali, nopo 5 kali, setiap kali sholat, nopo setiap kali kita melakukan aktivitas taat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin.
melanjutkan daripada keterangan hadis, 3 alamat. Satu di antara alamat mungkin kita bisa mengambil karena masih ada waktu kurang lebih 1/4 jam 10 menit. Kecuali nek jenengan siap sampai subuh nggih monggo. Nek kula mboten siap. Pertama, al-isti'dad lil maut qabla nuzulih. Ngadakake persiapan gowo bekal ning gone alam kubur. Kita tahu tiap hari centang-centeng WA niku unine napa, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Hari ini juga berapa puluh orang sing dipunduti tek KH. Apa KH? Kiai Haji. Pakune bumi dicukupi pangeran, Pak. Mungkin tahun dulu 2019 kan kalau jam 3 pagi jam 2 niku sajadah di atasnya banyak yang meminta kepada Allah untuk keamanan dunia. Sekarang sudah setahun kelihatan habis, tinggal beberapa persen tok. Jadi jam 2 niku tinggal sajadah semampir, gak tahu apakah ada yang menerus atau enggak. Jadi bumi itu ada, paku-paku bumi itu ada. Siapa? Mereka. Para ulama-ulama kita, orang-orang soleh kita. Ya Allah, oleh Allah Ta'ala niku kaya model methi lombok ngono Ibu. Ceklik, kok giliran ya, ceklik. La ilaha illallah. Sing dipundhut ini sing sae-sae, sing apik-apik. Lah niki mengkhawatirkan. Kalau sudah para ulama, para kiai, para ustadz niki resi entek, lah pondok kotong akhirnya, pesantren kotong akhirnya, dikhawatirkan masjid bakal kotong, dikhawatirkan musola bakal kotong, dikhawatirkan majelis taklim kotong, dikhawatirkan majelis zikir kotong. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keturunan-keturunan yang barokah sehingga bisa mengganti daripada mereka-mereka yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu kita berusaha sekuat tenaga untuk mampu membantu mereka-mereka para ulama-ulama yang sudah diambil oleh Allah Ta'ala dan urusan sudah selesai, tinggal kita untuk berusaha mengikuti, untuk berusaha menteladani, untuk berusaha mencontoh, meniru daripada langkah-langkah mereka, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, orang-orang soleh yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah selama musola masih makmur, amin, masjid masih makmur, amin, masih ada yang menyebut Allah, 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 di sana dikumandangkan Allahu Akbar, adzan di sana dikumandangkan Allahu Akbar, insya Allah Indonesia akan selalu aman. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali kepada tadi satu di antara 3 alamat. Mari kita koreksi. Al-isti'dad lil maut qabla nuzuli. Otak kita sibukkan dengan urusan mati, urusan ajal di depan kita. Kalau Rasul niku menggambarkan urusan masalah ajal dengan masalah karpe orang. Ngertos karpe orang? Orang itu kadang-kadang punya lamunan panjang, pengen bangun omah 17, mobil Innova insyaallah 17, ngeten Pak. Jangan-jangan kula mawon nggih kok Pak. Pengen ini di pondok harapan itu panjang, nggak tahunya seminggu malih ajal sudah mengintai. Jadi harapan belum sampai ajal sudah
tiba. Makanya tadi disampaikan kali Rasul niku tanda kalau hati itu menyala, muruk. Yang menjadi pikiran itu urusan kematian, urusan ajal, urusan hidup kelak nanti tenggene alam barzah dan hidup kelak nanti saat berjumpa kepada Allah inggih menika wonten ing akhirat. Mudah-mudahan kita selamat dan anak-anak kita selamat, amin ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Al isti'dad lil maut qabla nuzulih, mengadakan suatu persiapan untuk mencari bekal sebelum datangnya suatu kematian. Sing jari nom-nom, walah aku sik suwe dulu. Yang nom-nom mengatakan masih lama, saya masih 15 tahun. Yang bayi aja sudah ada yang meninggal dunia. Itu mungkin kira yang tua-tua. Siapa tahu yang muda mendahului yang tua. Adakan suatu persiapan. Jadi kalau seandainya seseorang itu sudah disibukkan dengan bekal untuk kembali kepada alam barzah, maka tidak ada istilah khawatir ini dan khawatir itu. Tidak ada istilah harapan yang begitu panjang jauh, tidak ada. Tapi yang ada adalah istiqomah untuk melakukan suatu ketaatan. Maka maaf, sekedar kejadian Sriwijaya, 16 orang rumahnya nggone sapa niku? 16 keluarga, maaf, sedanten. Ada yang tua, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang anak-anak. Mobil siapa miliknya sekarang? Rumah berarti berapa itu? 16 rumah. Urung sawai, urung sapi ning sapi, urung duwite ning ATM mbah pirang triliun itu. Apa yang dibanggakan? Tapi mudah-mudahan syahid semuanya, amin, Allahumma amin. Monggo kita pikirkan apa yang mereka banggakan. Yang mereka inginkan satu, semoga husnul khotimah. Gak perlu takut dengan kematian, gak perlu takut dengan suatu ajal. Semua pasti akan menghadap ke arah kiblat. Tapi yang kita takuti adalah mati tidak membawa suatu bekal. Na'udzubillah. Sering-sering kita sampaikan, orang yang paling kaya raya sedunia, mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, nggak mungkin bisa mengumpulkan kekayaan seperti Fir'aun. Dijamin nggak mungkin, nggak mungkin. Orang terkaya sampai hari kiamat nggak mungkin akan mengungkuli kekayaan Qarun. Maaf, bukan Fir'aun, Qarun. Kok bisa? Lah kunci gudang yang isinya emas, kuncinya tok, itu dikumpulkan, itu nggak mampu diangkat satu orang. Jadi harus dipikul, itu pun nggak bisa satu orang, harus 4 orang minimal. Bayangkan sekarang berapa biji kuncinya itu. Tapi subhanallah, karena memang sudah takdir dan qadha dan Allah menghendaki, nggak mungkin itu Qarun berada di surga. Disuruh ngomong Allah itu abote luar biasa, Pak. Dikengken ngomong Allah niku lho abote luar biasa. Kan papakan kalih Musa, "Hei Qarun, tobat." Gak mau zakat, gak mau, ini uang kekayaan hasil saya sendiri. Kata Nabi Musa, "Hei bumi, telan." Ditelan sampai ke mata kaki. Maaf, kaki. Ayo zakat keluarkan, haknya Allah. Nggak mau ini memiliki. Bumi telan sampai ke lutut.
sampai ke pusat, sampai kemana? Leher. Oleh memperhatikan dirham dan dinar, sampai seperti itu. Itu orang kalau sudah cinta, mahabbah dengan dunia, naudzubillah Pak, sampai mau tenggelam itu, nggak mau, sedikit pun nggak mau. Akhirnya fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Bumi ditelan, bukan hanya koronnya. Koron tertelan, semua gudang yang kuncinya dipikul 4 orang itu seketika ambles dewe-dewe. Jadi nggak ada wujudnya. Sampai kuburan yang mboten wa. Jare Allah, Musa, gobloke koron iku sitok. Apa? Kon ngomong Allah lah enak lah. Ngomong Allah tak, ya Allah tak selamatno, swarga langsung. Donya pek kabeh mlebu swarga. Jare pangeran. Jadi ingat nama Allah, ini satu-satunya modal untuk kita kembali kepada Allah. Makanya alhamdulillah Mushola Al-Imam ini mudah-mudahan istiqamah, ada zikir bersama semacam ini. Yang dibaca adalah lantunan-lantunan zikir dari Rasulullah, bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, dan amalan-amalan daripada para anbiya. Alhamdulillah, kok mudah gitu. Lisan kita diiringi, ayo bareng-bareng la haula, kok alhamdulillah mudah. Ini sebagai persiapan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum adzan Isya dikumandangkan, sekedap kita kutip maqalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sahabat Abu Bakar Siddiq mengatakan, man dakhalal qabra bila zat faka'annama raqibal bahra bila safinah. Kalau ada si jenazah, si mayit masuk ke liang lahat kok tanpa membawa bekal. Ibu pernah lihat ono mayit nggawa ATM, mayit model apa, nggawa BNI barang kaya apa, sing dibeton apa Pak? Kalau tangkap apa? 3 kain kafan. Itu pun kalau nggak ada gigi palsu dari emas. Kalau ada dicoplok, kudu dicoplok, itu milik hak warisnya si mayit tuh. Jadi datang ke dunia tidak membawa apa-apa, dan kembali kepada Allah tidak membawa apa-apa. Makanya buktikan ketika ada bayi keluar mesti gegem. Ketika meninggal pasti udar. Pernah ada mayit mati gegem, iki gegem apa enggak ada. Ketika bayi, jabang bayi cuer, mungkin ibu-ibu lebih paham daripada kita para laki-laki sebab kita nggak pernah melahirkan. Itu mesti gegem. Apa artinya? Menungso niku sifatnya kuwabeh pengen dipek, pengen dikuasai. Kalau seandainya punya umur sampai jagat raya, kalau bisa itu langit loh dipreteli, niku menungso. Tapi ketika meninggal dunia nggak tahu ajal sampai berapa, ternyata udar. Napa udar niku? Jari-jarinya mekar, nggak ada satupun yang menggegam. Isyarah bahwa ketika meninggal dunia pasti tidak akan dibawa oleh apa-apa. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, man dakhalal qabra bila zat. Barang siapa ketika memasuki alam kubur tanpa membawa bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinah. Seakan-akan orang mau melintas yang namanya lautan tapi tidak ada perahu. Mau ngandalkin apa? Ngelangi. Sampai berapa kekuatan ngelangi? Seperti berada di dalam lautan tanpa ada tali, tanpa ada perahu, tanpa ada alat bantu. Yakni nopo? Kelep-kelep, mangap-mangap, meminta tolong. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dalil-dalil mereka yang kuat mengatakan bahwa pahala sedekah bisa sampai kepada si mayit. Pahala infak dari seorang ahli waris, anak nopo bojo, bisa sampai kepada
keluarganya. Pahala haji, pahala umroh, dan pahala-pahala yang lainnya seperti lantunan azkar niki jangan kerentek. Gusti, pahala sing kula damel dikira niki jenengan berikan kepada ayah saya yang meninggal dunia Gusti, sampai Gusti kula nderek pengajian iki Gusti, mosok kula tok Gusti kula sing asal pahala, niku lho ayah kula, niku lho ibu kula, niku lho kakek kula, niku sampai. Menurut madhab ahlus sunnah wal jamaah, inilah keunikan daripada agama Islam. Terus kesimpulannya, monggo kita sarang-sarang berusaha sekuat tenaga untuk mengadakan suatu persiapan. Ingat bahwa ajal ibadat seperti burung yang sedang hinggap, nggak tahu hinggap kemana sekarang ini burung. Yang jelas selesai dari ini pohon pasti akan pindah ke pohon yang lainnya, ke pohon yang lainnya. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah cemas. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan meninggal dalam kondisi husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah telah berikan kepada kita keistiqomahan, istiqomah untuk ibadah, istiqomah untuk mengkaji, dan istiqomah untuk menghadiri majelis ilmu dan majelis ta'lim. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dan orang-orang khususnya sebagai donatur untuk musalla al-imam dan semua yang hadir atau yang masih belum bisa hadir karena ada uzur, mudah-mudahan tidak terharamkan daripada keberkahan musalla al-imam dan keberkahan daripada aktivitas yang ada di musalla ini dan keberkahan daripada lantunan zikir dan lantunan-lantunan munajat kita di hadapan Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.